Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Kisah seorang guru honorer di Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam cuitannya, ia membagikan cara bertahan hidup dengan gaji sebesar Rp200.000 per bulan. Ini dia keseharian Yan Budi Nugroho, seorang guru honorer di Purworejo, Jawa Tengah. Di tengah pandemi COVID-19, ia mengajar dengan mendatangi rumah muridnya satu persatu. Belajar mengajar secara online tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alat komunikasi dan sinyal. Ilma kelas berapa? 2. Kelas 2. Diajar sama Pak Guru Yan Budi ya? Iya. Ilma, ini sekarang udah lama nggak sekolah nih ya? Iya. Nah, ini rasanya gimana? Kangen nggak sama sekolah? Iya. Setiap bulannya, kerja keras pria berusia 28 tahun ini diganjar gaji sebesar Rp200.000. Jumlah ini jelas jauh di bawah upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp1.700.000. Yan Budi juga bercerita, sejak tahun 2018, guru honorer di Purworejo mendapatkan insentif dari kabupaten sebesar Rp500.000 per bulan. Namun di masa pandemi ini, insentif ini tidak cair karena kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Kisah Yan Budi Nugroho sempat viral di media sosial. Saat ini ia menceritakan kisah hidupnya sebagai guru honorer. Dalam cuitannya ia menjabarkan caranya bertahan hidup dengan gaji Rp200.000 yang ia terima setiap bulannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana cara seorang guru honorer yang mendapatkan upah Rp200.000 per bulan ini bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Sudah bergabung bersama iNews Siang, Bapak Guru Yan Budi Nugroho. Selamat siang, Pak Yan. Selamat siang. Baik, Pak Yan, gaji Anda Rp200.000 per bulan ini cukup sedikit. Ini untuk kebutuhan apa saja, Pak? Itu untuk kebutuhan saya operasional sebulan ibaratnya. Terus untuk ibu, belanja ibu, terus bensin, terus reward anak, terus untuk makan sama pacar, terus sisanya untuk ditabung untuk nikah, tabungan nikah. Baik, berarti dari Rp200.000 Anda masih bisa mengalokasikan dana untuk menabung. Nah, per bulannya ini apakah Anda hanya menerima gaji pokok Rp200.000 ataukah juga masih menerima insentif secara rutin? Saya menerima insentif secara rutin satu bulannya sebesar kurang lebih Rp500.000. Tetapi saya menceritakan itu lebih ke cara kita untuk memanajemen keuangan kita. Seperti itu, Mbak. Baik. Ada kabar yang mengatakan bahwa selama pandemi corona ini insentif sulit untuk cair per bulannya. Kalau Anda sendiri tidak ada masalah berarti ya? Sebenarnya ada masalah karena memang nggak cair, cuman dana dari sekolah itu saya dapatkan seperti itu, walaupun tidak sebesar seperti insentif yang saya dapatkan dari kabupaten. Baik. Lalu bagaimana dengan sistem mengajar Anda di tengah pandemi corona ini? Apakah hanya menggunakan sistem online atau juga mengunjungi rumah-rumah siswa? Saya dua-duanya, Mbak. Jadi sistem online dan sistem mengunjungi anak-anak di luar. Sebenarnya saya ke rumah satu-satu untuk murid saya. Kebetulan murid saya itu nggak terlalu banyak dan masih satu desa. Jadi saya bisa keliling seperti itu. Baik, kalau untuk Anda berkeliling ini untuk biaya transportasi dari pendapatan Anda atau memang ditanggung dari pihak sekolah? Kalau ini murni inisiatif, jadi semuanya dari saya sendiri seperti itu, dan saya berinisiasi untuk seperti karena ingin menumbuhkan minat belajar siswa selama pandemi ini. Karena kalau tidak saya keliling, mereka itu bisa nggak mau sekolah lagi ibaratnya atau nggak mau belajar. Ini lebih ke sistem rasa seperti itu. Oke. Lalu bagaimana cara Anda mengatur keuangan dengan jumlah yang cukup sedikit ini untuk kebutuhan mendadak juga tuh bagaimana, Pak Yan? Kalau saya punya ibaratnya punya bakso bakar. Saya sambil jualan bakso bakar sebelum ada pandemi ini. Tetapi karena ada pandemi, jadi saya tidak bisa jualan lagi. Baik. Itu termasuk
untuk menutupi kebutuhan operasional saya. Baik, untuk pendapatan Anda sebagai guru honorer ini, apakah memang standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Purworejo ataupun Jawa Tengah atau jauh di bawah standar yang sudah ditetapkan? Kalau mengenai standar saya tidak jelas gimana, tetapi dari dana itu kita menerima. Jadi mungkin beda daerah, beda tempat, mungkin beda juga seperti itu, Mbak. Lalu apa yang membuat Pak Yan sendiri ini masih bertahan sebagai seorang guru di tengah pendapatan yang mungkin tidak mencukupi kebutuhan Anda setiap bulan? Kalau saya boleh jujur itu dari panggilan jiwa saya. Karena kalau semuanya dihitung matematikanya tentang upah itu tidak bisa. Karena untuk guru itu lebih ke ketulusan dan kebesaran jiwa seperti itu. Dan memang berniat untuk dedikasi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Baik. Berarti memang ada panggilan bagi Anda untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Yan atas dedikasinya. Semoga bisa tetap mengabdi dan mendapatkan nanti imbalan yang sesuai dengan jasa Anda. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Dan pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sejumlah sekolah di Kendal dan Jakarta ini menggelar wisuda online. Prosesi ini harus ditempuh pihak sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona di antara para siswa. Suasana berbeda terasa saat pelaksanaan wisuda di Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Kendal, Jawa Tengah. Jika biasanya pelepasan siswa digelar dengan meriah, kali ini wisuda berlangsung melalui siaran streaming yang digelar di laboratorium komputer sekolah. Tak ada lagi ritual satu persatu siswa dipanggil ke atas panggung. Prosesi diganti dengan satu persatu foto siswa ditampilkan di layar sesuai urutan absensi. Sudah melaksanakan live streaming yang diikuti oleh orang tua wali kelas 9, anak-anak kelas 9, dan juga dari komite sekolah yang dilaksanakan di rumah masing-masing terkait dengan protokol kesehatan. Dan setelah itu anak-anak cukup mengunduh pengumuman kelulusannya. Sebanyak 275 siswa mengikuti wisuda online ini. Acara tahunan ini juga bisa disaksikan oleh seluruh murid dan wali murid. Saya kira cukup bagus dari partisipasi murid kelas 9, lalu orang tua yang mendampingi cukup bagus. Jadi mereka antusias. Wisuda online juga digelar SMPN 216 Jakarta. Serupa dengan proses belajar mengajar selama pandemi, prosesi ini dilakukan terpisah, di mana para guru dan staf berada di sekolah dan para siswa berada di rumah dengan didampingi orang tua masing-masing. Prosesi pelepasan seperti ini dilakukan pihak sekolah demi mematuhi peraturan tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Sejumlah siswa merasa senang karena telah lulus, sekaligus sedih karena prosesi pelepasan siswa dilakukan online dan tak bisa bertemu guru maupun siswa lain secara langsung. Ya, sedih nggak ketemu teman gitu. Khususnya sih di rumah kita bisa pakai kayak laptop gitu, Zoom, secara online, darling. Ya. Bisa video sama lihat muka secara live gitu. SMP Islam Al-Azhar 8 Bekasi juga menggelar wisuda secara online. Cara ini harus ditempuh pihak sekolah di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, prosesi pelepasan siswa ini pun berjalan dengan lancar. Dari Kendal, Jawa Tengah dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.